Teringat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh kata Rasulullah, demi Allah kalian pasti akan mengembalikan hak-hak yang kalian telah zalimi pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah SAW, kalian akan mengembalikan hak-hak manusia yang kalian zalimi, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuqadu lisyatil jalha min syatil qarna. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, syah itu adalah domba yang tidak bertanduk. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan haknya. Yang dulu di dunia domba yang tidak bertanduk ini ditanduk oleh domba yang punya tanduk. Ada domba yang punya tanduk, dia menanduk, dia memukulkan tanduknya itu kepada domba yang tidak punya tanduk. Lalu di hari kiamat Allah bangkitkan hewan tersebut dan Allah kembalikan haknya. Artinya Allah perintahkan lagi domba yang tidak punya tanduk itu untuk menanduk. Artinya dikisos, dibalas. Ini hewan. Ini hewan. Hewan dengan hewan apabila saling menyakiti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Manusia yang telah kita sakiti, berapa manusia yang kita sakiti dari ucapan kita? Berapa manusia yang kita zalimi, hak-haknya tidak diberikan? Berapa manusia yang tersakiti hatinya karena tindak tanduk kita? Maka ini akan merupakan suatu hal yang sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini, kata para ulama, menunjukkan begitu luar biasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan tampakkan pada hari kiamat. Jadi jangan kita bermudah-mudahan ketika kita berbicara, ketika kita melakukan suatu hal yang itu tidak kita pikirkan dampaknya. Ternyata dampaknya itu bisa luar biasa dan mengancam pahala ibadah yang kita lakukan selama ini di dunia. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang tidak punya akal saja, hewan yang tidak berpikir saja dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan di dunia ini, apalagi kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal wuhusyu, mana yang santri-santri kita nih? Wa idzal wuhusyu, juz berapa ini? Wa idzal wuhusyu husyirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila binatang-binatang buas itu dibangkitkan oleh Allah. Jadi jangan anggap ayam, domba, sapi itu tidak dibangkitkan oleh Allah, tidak. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa hewan akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan. Untuk apa? Apa gunanya? Untuk keadilan. Untuk keadilan. Apalagi manusia yang sudah memiliki akal pikiran, bisa memahami, dan dia harusnya bertindak dan selalu berhati-hati dalam bertindak agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak menzalimi orang lain, agar tidak mengambil hak-hak orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam berat bagi orang-orang yang mengambil secara zalim hak-hak orang lain.